Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya sebagai tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian kurang lebih 15 menit bersama Ustadz Syahrul. Di sini kita akan belajar tentang pentingnya memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zaira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Zaira. Mbak Zaira juga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kepada Ustadz Syahrul kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak Zaira atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala man amtana bidinikal qawim wa hadaitana bisyiratikal mustaqim wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Selamat menikmati bulan Ramadan teman-teman dan pemirsa yang berbahagia di Misja Official. Kita akan belajar bareng Mbak Zaira ya tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Mbak Zaira pernah dengar kata-kata sirah Nabi? Belum ya. Oke. Memang sirah ini asalnya dari kata bahasa Arab, cuma sudah ada artinya dalam bahasa Indonesia atau dalam konteks bahasa Indonesia, artinya perjalanan hidup seseorang. Maka kalau kita belajar tentang sirah Nabi besar Muhammad SAW, berarti kita akan belajar tentang apa? Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Pintar. Maka mengapa kok kita perlu belajar tentang ini, apalagi dalam momentum Ramadan tahun 1446 ya Hijriah. Kita merasa perlu belajar tentang sirah karena ada banyak hal. Artinya siapa sih Nabi besar Muhammad SAW? Itu kan Nabi kita toh. Iya. Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang menjadi kedua kita, baik di dunia dan terlebih menjadi kiblat kita menjalankan agama Islam. Karena pembawa Al-Quran yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Maka ini penting. Mengapa penting? Ya karena tadi kita akan mengetahui seluk-beluk bagaimana Nabi besar Muhammad SAW menjadi Nabi sekaligus menjadi manusia. Nabi Muhammad SAW itu bukan malaikat. Beliau juga pernah menangis, beliau juga pernah marah, beliau juga pernah bingung. Padahal seorang Nabi. Maka dalam salah satu syair, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Satu syair yang biasa disebutkan sebelum membaca nada malvia. Muhammad adalah seorang manusia, tapi ia tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi apa? Nabi besar Muhammad SAW ibarat intan di tengah bebatuan. Kira-kira kalau ada bebatuan dan ada intan, terlihat apa beda? Terlihat beda apa sama? Beda. Mesti terlihat beda karena intannya akan terlihat dan akan lebih mahal harganya daripada batu-batuan. Dan itu senada dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Mengapa kita perlu belajar tentang sirah Nabi besar Muhammad SAW? Selain karena kita harus mengimani beliau sebagai Nabi besar, sebagai Nabi terakhir dan utusan Allah, tapi kita juga akan belajar dengan biografi beliau, perjalanan beliau, bagaimana dalam menghadapi segala situasi yang ada. Dalam kajian kali ini Mbak Zaira, kita akan menggunakan kitab Fiqh Sirahnya Syarawatul Al-Buti. Syarawatul Al-Buti ini seorang ulama Syriah yang alim al-alamah. Sayangnya beliau wafat dalam keadaan mati syahid, dibom di masjid ketika beliau sedang mengaji dengan para santrinya. Maka nanti akan berlanjut secara tematik sesuai dengan apa yang disuguhkan oleh Syarawatul Al-Buti. Bismillahirrahmanirrahim.
Bab pertama yang ditulis oleh beliau adalah Ahamiyatus Syiratin Nabawiyah fi Fahmil Islam. Belajar Islam itu berarti belajar dari Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak akan bisa memahami Islam sepenuhnya tanpa kita belajar memahami siapa sosok Nabi. Karena dengan memahami baginda Nabi besar Muhammad SAW, secara otomatis kita juga belajar tentang Islam. Karena yang menyampaikan Islam adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang pertama, salah satu hal yang terpenting dari mempelajari sirah adalah ia bisa menggambarkan dan bisa memahami apa yang ada dalam Islam dari perwujudan Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan ayat tasawwara al-muslimu al-haqiqatal islamiyata fi majmu'iyah mutajassidatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak-gerik Nabi itu akan menjadi syariat bagi umatnya. Apapun itu akan menjadi pedoman bagi kita. Termasuk nanti yang akan kita bahas, bukan tema kali ini, termasuk bagaimana Nabi besar Muhammad SAW itu pernah mendapatkan fitnah yang luar biasa keluarganya. Nanti itu disebut oleh para sejarawan dengan hadis ifki. Kalau hari ini kita mengenalnya Nabi terkena hoax. Nabi terkena hoax. Hoax itu apa? Sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar atau berita bohong. Jadi pernah Nabi itu, Siti Aisyah pernah mendapatkan fitnah keji yang kita kenal hari ini adalah hoax, yang itu tersebar di Madinah. Masya Allah, kita bayangkan. Apakah Nabi tidak bingung? Nabi Muhammadin Basyarun lakal Basyar. Nabi besar Muhammad SAW itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Beliau bingung-bingung, seperti halnya kepala keluarga ketika mendapati keluarganya mendapatkan fitnah keji yang luar biasa. Nah, itu contoh sekilas yang akan kita pelajari dari mempelajari sirah Nabi besar Muhammad SAW. Itu. Maka yang pertama tadi kita bisa memahami hakikat Islam dari sosok Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayajidal insanu baina yaday syuratal mafal a'la. Nabi itu kan manusia. Kita manusia apa bukan kira-kira? Iya. Manusia. Kita dan Nabi sama-sama manusia, tapi berbeda karena Muhammad ibni Abdillah adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bedanya kalau kita tidak mendapatkan wahyu, kalau Nabi mendapatkan wahyu. Setiap apa yang bakal dilakukan oleh Nabi ya akan mendapatkan arahan dari pusat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kita akan perlu melihat, otomatis kan kita tidak akan bisa melihat dan tidak bisa belajar dari malaikat. Malaikat itu tugasnya apa, Mbak? Apa saja coba sebutkan? Memberi wahyu. Memberi wahyu. Siapa itu? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kemudian memberi rezeki. Memberi rezeki siapa? Malaikat Mikail. Dan seterusnya gitu ya. Iya. Banyak. Semuanya tugas malaikat ada tugasnya. Semua malaikat ada tugasnya masing-masing. Maka selain tugas itu para malaikat juga bertasbih kepada Allah. Wah, malaikat tidak punya nafsu, tapi kalau manusia punya nafsu. Maka ini bedanya. Bagaimana dengan Nabi besar Muhammad SAW? Maka nafsunya sudah dibersihkan oleh Allah sehingga beliau disebut maksum, terbebas dari kesalahan dan terbebas dari dosa. Terbebas dari kesalahan dan terbebas dari dosa. Tidak seperti kita. Maka kita yang otomatis yang kita lihat adalah para Nabi, terlebih adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Maka setiap sisi kehidupan Nabi itu akan memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu setiap ada keputusan final, keputusan yang sangat mendesak, Nabi tidak akan kebanyakan beliau akan menggunakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan peristiwa Hudaybiyah, kemudian perang Khandaq, itu semuanya Nabi mendahulukan musyawarah, meskipun Nabi seorang yang cerdas dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga,
ayajidal insanu fi dirasati sirati alaihi salatu wassalam ma yu'inahu ala fahmi kitabillahi ta'ala. Yang ketiga, Nabi membawa Islam dengan mukjizat paling agung, yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Quran itu mukjizat yang paling agung. Dari sekian mukjizat para nabi dan para rasul, Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Tidak heran kalau bulan Ramadan tergolong bulan agung, bulan mulia. Mengapa? Karena turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Pintar. Karena turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini kita tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa bisa memahami sirah Nabi dengan baik, tanpa bisa memahami biografi Nabi dengan baik. Nah, itu penting kita pelajari. Maka sirah ini, belajar sejarah tentang Nabi itu menjadi penting. Maka kesempatan kali ini, Ramadan kali ini, kita akan belajar menggunakan kitabnya Sirah Ramadan Al-Qurtubi. Apakah ada banyak sirah Nabi? Banyak sekali. Ada yang berbahasa Indonesia. Ustadz ini bawa dua, ada versi yang bahasa Arab, ada yang versi terjemahan. Nanti bisa silahkan baca tentang sirah Nabawiyah kalau perlu. Nah, mengapa? Karena kita ini manusia yang butuh bimbingan. Butuh bimbingan apa tidak kira-kira? Betul. Bagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil? Nah, bagaimana beliau kemudian sudah dewasa seperti Ustadz seperti ini, sudah menginjak, itu akan ada sisi-sisi kemanusiaan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, terlebih memahami Al-Quran. Yang keempat adalah agar kita seorang muslim bisa memahami sepenuhnya sisi-sisi kehidupan Nabi besar Muhammad SAW untuk memahami peradaban yang agung. Misalnya Mbak Zairah pernah baca ya di pelajaran MI, insya Allah ada tentang hijrah ke Taif. Pernah baca ya, bagaimana apakah Nabi besar Muhammad SAW diterima oleh masyarakat Taif? Tidak. Malah yang didapat oleh Nabi cemoohan, lemparan batu dan lain sebagainya. Ada penolakan yang luar biasa. Apakah Nabi membalas dengan balasan doa yang jelek? Tidak. Apa yang didoakan oleh Nabi? Kebaikan apa kejelekan? Kebaikan. Maka tawaran malaikat gunung untuk menjatuhkan gunung di atas kaum Taif ditolak oleh Nabi. Harapannya apa? Nabi berharap bahwa mereka tidak tahu sekarang, harapannya anak-anak mereka akan mengenal Islam. Itu penting. Dari situlah sosok cerdasnya Nabi ini kemudian menjadikan Islam berkembang berkat ma'unah Allah, berkat hidayah pertolongan Allah yang luar biasa. Yang kelima, ayakun ladal mu'allim ad-da'iyah al-Islam namu dijahain antara ikut tarbiyatil wa ta'lim. Ini penting bagi siapapun, terlebih para guru, para da'i, untuk belajar tentang sirah Nabi. Mengapa? Ya, untuk menemukan intisari kehidupan dari setiap perjalanan Nabi, mulai dari beliau kecil sampai beliau meninggal. Ini penting. Bagaimana Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang yang membencinya, apakah membalas caci maki dengan caci maki? Tidak. Apakah Nabi kemudian ketika bertemu dengan orang yang yang bodoh, kemudian apakah kemudian dicueki? Tidak. Maka Nabi itu sosok paripurna yang luar biasa sebagai manusia dan sebagai Rasul. Tidak heran ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, wasilahnya untuk meminta maaf kepada Allah adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang kekasih Allah dan Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Nabi yang dicintai oleh Allah. Maka Ramadan ini bagian dari cinta kasih Allah kepada Nabi. Mengapa? Karena
pada bulan Ramadan kita ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu yang kemudian menjadi malam yang luar biasa bagi umatnya Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus berbahagia karena kita punya Nabi, sosok paripurna yang luar biasa. Tidak ada yang memiliki kelebihan, kemuliaan dari para nabi yang ada melebihi Nabi besar Muhammad SAW. Kelak di Yaumul Mahsyar, semua umat itu akan diperintahkan oleh malaikat, carilah nabi kalian. Semuanya mencari para nabinya untuk meminta syafaat. Tapi apa kata mereka? La nafsi. Tidak. Nah, para nabi semuanya memikirkan dirinya sendiri, kecuali siapa? Nabi Muhammad. Kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini menjadi sangat berharga bagi kita kalau kita belajar tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi kajian pada kesempatan podcast Ramadan kali ini. Nanti akan ada pembahasan dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya tentang, kalau tidak salah, tentang Piagam Madinah. Bagaimana Nabi membuat sebuah Piagam Madinah yang kemudian ditiru oleh bangsa kita dengan sebutan Piagam Jakarta. Maka Piagam Jakarta itu terinspirasi dari Piagam Madinah Pintar. Meskipun silanya tetap 5, namanya memang diinginkan Pancasila, tapi ada beberapa kata yang dihapus sehingga kemudian untuk mempersatukan masyarakat Indonesia biar tidak pecah belah. Ini contoh kecil yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan podcast Ramadan kali ini. Kemudian juga nanti besok juga akan ada tentang nasab-nasabnya Nabi, betapa ada faedahnya ketika kita menghafalkan keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya, nanti sama Ustadz dan Ustadzah yang lainnya insya Allah. Mungkin itu pemirsa yang bisa kami sampaikan tentang pentingnya sirah. Maka jangan sampai kita dan pemirsa sekalian tidak sampai membaca sirah Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Tanpa mempelajari ilmu tentang Nabi, tentang sosok Nabi, kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan Islam dan kenikmatan ilmunya Allah. Mungkin itu Mbak Zering bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kurang kata atau tutur kata yang salah dalam penyampaian podcast kali ini. Jazakumullah jaza, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh besar ilmu yang dapat kita pelajari dari Ustadz Ahmad Syahrul Ansori MPD. Semoga kita mendapat hikmah dari apa yang telah disampaikan Ustadz Ahmad Syahrul Ansori MPD. Saya sebagai tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri.